Handamayang Dhamma Desana Aradhana Karomase Brahma Calokaha Dipati Sahampati Katanjali Diwarang ayacataha Santi dahasata paraja kajatika desetu dhammang anukam pimang pajang. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Dhammo hawi rakanti dhamma jaringti. Dhamma akan melindungi mereka yang mempraktekannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sedama, selamat malam, namo buddhaya. Sotihotu, salam sejahtera buat Anda beserta keluarga. Semoga Anda beserta keluarga senantiasa dalam berkah Sangti Ratana. Sadhu. Ya, ini dalam rangka sosialisasi Ibu Bapak. Ketika kita mendapatkan kondisi doa seperti tadi yang saya sampaikan, semoga Anda beserta keluarga senantiasa dalam berkah pelindungan Sangti Ratana, itu adalah mengondisikan agar Anda memperoleh itu, maka responnya hendaknya disambung dengan kata sadhu. Jangan pinjam istilah teman terus ya, karena pada pinjam kita punya istilah sendiri harus kita gunakan. Kalau nggak punya boleh pinjam, ya kalau punya kita gunakan istilah sendiri. Sering kalau dapat doa gitu, apa yang dipakai pinjam teman, seharusnya sadhu malah amin begitu. Apa nggak boleh Bante? Boleh, nggak dilarang. Tetapi kan kita punya sendiri juga harus dipakai. Setuju Bapak Ibu? Mantap kalau setuju. Ya, saya akan awali dengan pertanyaan-pertanyaan. Loh, bukan kami Bante yang tanya Bante. Ya, tapi kan saya tanya dulu karena saya yang memang dapat jatah dulu untuk bicara. Nanti pada saatnya kalau Ibu Bapak ada kesempatan untuk bertanya baru. Nah ini saya akan awali dengan bertanya. Maaf ya kalau pertanyaan saya nggak berkenan Ibu Bapak. Tadi Ibu Bapak ya sampai ke wihara ini sudah makan belum? Sudah, bagus. Kalau belum makan Bante, nanti saya tanya orang dapur gitu ya. Jadi sudah Bante, bagus. Sekali lagi lah pertanyaannya, apakah tadi sudah bersih diri, mandi-mandi? Masa puja bakti nggak mandi Bante gitu ya. Lah namanya tanya kan, tanya itu kan memastikan daripada saya asumsi sendiri. Kalau gini kan bagus gitu. Sudah makan, sudah juga bersih diri yaitu mandi. Mengapa hal itu Ibu Bapak kita semua lakukan? Ya, hal itu Anda kita lakukan karena itu hal yang penting sebagai kebutuhan jasmani kita. Lahiriah kita,
rupa kita, karena kita terlahir dengan membawa jasmani atau rupa ini. Kalau kita terlahir membawa jasmani ini, kebutuhannya enggak kita penuhi, nah ini akan masalah. Perut lapar, tenggorokan haus, mata ngantuk. Kalau tidak bersih diri, aromanya akan lain lagi, itu menimbulkan masalah. Maka pertanyaan saya tadi itu sangat penting sekali, karena saya mengingatkan bahwa kita terlahir ini membawa dua faktor atau dua komponen, nama dan rupa, lahiriah dan batiniah, jasmani dan rohani atau nama dan rupa. Nah, kalau kebutuhan fisik jasmani ibu bapak telah cukupi dengan bersih diri, makan dan lain sebagainya. Nah, sekarang ini saya mengajak Anda sekalian untuk memberi kebutuhan batin. Supaya apa? Supaya utuh. Nah, kalau sudah dua-duanya itu dipenuhi, itu utuh. Harapan saya juga begitu, jasmani ibu bapak ada di sini. Kan duduk di Uposatagara ini toh, duduk di sini kan ini jasmaninya toh. Batinnya saya berharap juga ada di sini. Jangan sampai secara fisik Anda berada di sini, jangan-jangan pikirannya ada di dapur, pikirannya pulang, pikirannya ingat pekerjaan. Nah, kalau itu terjadi apa? Tidak akan efektif. Kita belajar dhamma sebagai sarana berbuat baik, kebajikan itu untuk kebutuhan batin kita, itu tidak akan efektif. Tidak akan utuh lagi dua-duanya. Maka ini harus dipahami, belajar dhamma itu sarana untuk berbuat baik. Berbuat baik itu adalah kebutuhan batin kita. Seperti tadi bersih diri, makan, kebutuhan jasmani, belajar dhamma, berbuat baik itu untuk kebutuhan batin kita. Kalau dua-duanya itu kita penuhi kebutuhannya, ada kemungkinan besar kehidupan kita itu, kita menjalani hidup itu mempunyai kestabilan, seimbang. Kalau kestabilan atau seimbang itu kita peroleh, Bu, Bapak, hidup di dunia ini pasti tidak? Tidak pasti. Hidup di dunia ini ada pujian, celaan tidak? Ya. Itulah kondisi dunia, itulah keberadaan kita. Hidup di dunia itu ada untung rugi, dipuji juga dicela. Hidup ini tidak pasti. Kendati seperti itu, kalau kita sudah mempersiapkan diri kita, batin kita cukupi kebutuhannya, lahiriah kita juga kita cukupi kebutuhannya, kita menjalani kehidupan itu stabil, seimbang. Ada pujian biasa, ada makian biasa. Karena itulah hidup di dunia. Bukan biasa kata-kata kita loh ya, bukan biasa pemikiran kita loh ya, tapi keadaan batin kita bagaimana, itu yang harus kita tinjau. Ketika kebutuhan dua-duanya tadi kita penuhi, batin kita itu menjadi seimbang, nanti akan wajar itu. Ketika kita mendapatkan pujian tidak akan melambung, ketika kita mendapatkan celaan tidak menyungsep, karena dua-duanya itu bahaya loh. Melambung itu bahaya, kalau nggak hati-hati jatuhnya berat. Menyungsep apalagi langsung kontan, itu penderitaannya kontan. Nah, ini mesti harus kita sikapi dengan apa? Memberi kebutuhan lahiriah kita dan memberi kebutuhan batin kita, sehingga kehidupan kita itu menjadi seimbang. Itu bisa kita capai bukan karena status sosial kita loh, Bu. Itu bisa kita capai bukan karena tanggal lahir kita loh, Pak. Bukan. Itu bisa dicapai bukan karena kepercayaannya loh. Bukan. Karena apa? Karena daya upaya untuk mengembangkan potensi dirinya, menyadari akan dirinya bahwa terlahir memang terdiri dari dua komponen, lahiriah dan batin, nama dan rupa. Ini perlu untuk dipenuhi kebutuhannya. Dan ini dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan batin. Karena ibu bapak kesini sudah memberi kebutuhan lahiriah.
Sudah mandi, sudah makan, sekarang kita memberi kebutuhan batin kita. Setuju Bapak-bapak? Nah tadi tanya ibu, sekarang bapak, supaya seimbang lah ya, jadi supaya adil. Masuk yang ditanya ibu saja Bante gitu. Ini sekarang tanya bapak, dua-duanya sudah setuju, perlu saya lanjutkan. Ini kira-kira waktunya berapa ya, sampai jam 12? Kira-kira sampai jam berapa ya? Supaya saya nggak ngelantur nih. Sampai jam 9 kurang, ya aman, baru jam 4 kurang seperempat. Ya patokannya jam loh ya. Saya nggak salah loh ya, patokannya kan jam toh ya. Aman waktunya, karena jam 4 kurang seperempat masih. Ibu, bapak, saudara-saudari sedama, itu tadi pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama tentang apakah Anda kesini sudah ya memberi kebutuhan-kebutuhan. Jawabannya sudah. Lantas saya tinggal menambah sedikit tadi ya. Sekarang pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, sebagai umat Buddha ya, karena saya sudah tanya yang enggak umat Buddha soalnya. Ini sebagai umat Buddha, Anda percaya tumimbal lahir? Percaya atau tidak? Satu. Kelanjutannya, percaya hukum karma? Percaya hukum sebab akibat? Baik, nanti diuji kepercayaan Anda itu. Untuk menakar kepercayaan itu, karena kan sudah percaya ya, tumimbal lahir, percaya hukum karma, percaya hukum sebab akibat, percaya. Bagus, tapi tidak cukup hanya jawaban, mesti dicek gitu, dicek. Nanti tamannya sudah disiram, sudah. Tamannya sudah dirabuk, sudah. Tapi dicek dulu, bener enggak tanahnya ini basah, daunnya itu basah gitu. Kalau sudah dipupuk, dirabuk, bener enggak kehidupannya itu subur, kan begitu, ngecek ya. Ini jadi percaya kepada kelahiran kembali, percaya kepada hukum karma, percaya hukum sebab akibat, bagus. Sebagai umat Buddha mesti begitu jawabannya. Karena saya pernah ngecek dengan teman-teman saya lintas agama yang tidak beragama Buddha, saya tanyakan itu juga. Karena sudah akrab gitu, ya sering ketemu gitu, diskusi juga, sudah terbuka gitulah keimanannya beliau, mereka ya memegang keimanannya, tidak saling mengaruhi tapi saling memberi informasi pemahaman tentang ajaran itu sehingga menjadi pengayaan. Nah itu enaknya kalau sudah sama-sama pengertian, karena mempunyai keyakinan yang berbeda-beda. Saya tanyakan, Pak, karena sudah akrab, apakah Anda percaya dengan kelahiran kembali? Enggak Bante, kelahiran itu cuma sekali. Bagus, bagus, dia berarti kan mempunyai keyakinan yang diyakininya gitu. Karena enggak umat Buddha, enggak percaya kelahiran kembali. Kehidupan itu cuma sekali. Nah, begitu jawabannya teman saya gitu ya, yang lintas agama. Lantas saya tanya kedua. Pertanyaan kedua adalah percaya hukum karma? Tidak percaya, karena segala sesuatu yang ngatur sana. Tidak bagus. Kedua, jadi sesuai dengan keyakinannya teman saya tadi. Pertanyaan saya yang ketiga, percaya hukum sebab akibat, aksi dan reaksi? Beliau-beliaunya percaya katanya. Ini masalah soal pemahaman, nggak perlu debat. Oh ya sudah. Kalau misalnya pegang pohon mangga, ini pohon apa? Mangga. Pegang buahnya, ini buah apa? Mangga. Saya pegang daunnya, itu bukan daun mangga, itu nggak usah didebatkan, udah nggak usah didebatkan. Ya, nggak apa-apa, nggak dikatakan daun mangga juga nggak apa-apa. Nah, itu masalahnya jangan sampai gara-gara kita berdebat kehilangan teman, gara-gara berdebat kita keharmonisan hilang, gara-gara berdebat kita misalnya nggak bertegur sapa. Nah, itu ngerebut pepesan kosong istilahnya ya. Jadi padahal kelahiran kembali, hukum karma dan hukum sebab akibat itu adalah hal yang sama. Maka kalau
percaya yang pertama, ya percaya yang kedua. Percaya yang kedua mesti percaya yang ketiga. Nah kalau nggak percaya pertama, nggak percaya kedua, tapi percaya yang ketiga, berarti itu masalah pemahaman. Ya, suatu saat kalau pemahaman itu berkembang, meningkat, ya nggak masalah. Jangan membenarkan kebenaran. Kebenaran itu nggak usah dibenarkan, sudah benar. Jangan membela di atas, sudah di atas kok gitu. Belalah yang di bawah gitu misalnya. Sering kan ada istilah begitu, membela yang di atas sana gitu. Di atas itu nggak perlu dibela, sudah di atas gitu. Kalau mau membela yang di bawah gitu loh, supaya ke atas gitu loh, bisa berkembang gitu loh, dikondisikan. Ibu bapak, saudara-saudari sedama, sekarang kita untuk menakar ya, untuk mengetahui, benarkah Anda sebagai umat Buddha, kita sebagai umat Buddha itu yakin, percaya akan kelahiran kembali, yakin atau percaya dengan hukum karma, dan yakin atau percaya dengan hukum sebab akibat. Nah ini untuk diketahui. Keyakinan ibu bapak, keyakinan kita itu hanya sekedar yakin karena kita tumbuh berkembang dalam keluarga Buddhis. Kita memang ya pergaulan kita Buddhis, KTP kita secara formalnya kita juga umat Buddha. Lantas kita yakin karena itu semua. Nah kalau itu yang menjadi pijakan keyakinan kita akan kelahiran kembali, akan hukum karma, dan akan sebab akibat, itu keyakinan yang tidak berpijak kepada pemahaman. Lah kalau keyakinan jenis itu Bante, ya pokoknya yakin. Nanti kalau ada hal-hal kepada kaitannya yang kita yakini, bingung. Karena keyakinan yang tidak berpijak, keyakinan yang tidak mempunyai cengkeraman pada pemahaman. Nah maka kita mesti mempunyai keyakinan atau kepercayaan tentang kelahiran kembali, hukum karma, dan hukum sebab akibat itu adalah dengan pemahaman. Pemahaman itulah yang bisa untuk menimbulkan keyakinan. Kalau yakin dulu pemahamannya nanti ya kadang-kadang masih maju mundur. Pokok yakin dulu, nanti pemahamannya menyusul berikutnya. Nah itu kadang-kadang maju mundur ibarat jalan. Ibarat jalan itu nengok kanan nengok kiri karena masih bimbang. Keyakinannya tidak mempunyai arah yang benar, yaitu pengetahuan, pengertian tentang hukum kebenaran itu. Nah pengetahuan itu mesti kita miliki. Salah satu cara mendapatkan pengetahuan tentang dhamma, tentang hukum karma, kelahiran kembali, ya kita mesti nyisikan waktu seperti ini. Bu, Bapak merasa rugi nggak menyisikan waktu begini kalau dibandingkan buka toko? Benar. Jangan-jangan nanti, aduh tadi 2 jam kewihara mendengarkan gitu nggak dapat apa-apa. Ini tadi andai kata buka toko aja cuannya berapa sudah ini. Nah itu merasa rugi loh kalau begitu. Beruntung saya hari ini. Nah itu lain lagi. Cari cuan berupa materi itu bisa kapan saja. Tapi kalau cari cuan berupa non materi, yaitu kebajikan, ya seperti malam hari ini, itu jarang. Mungkin saya ke sini, Anda belum tentu ke sini. Anda ke sini belum tentu saya ke sini. Lah bisa ketemu ini itu jarang. Tapi kalau buka toko kan tiap hari tak Bu? Nah, di sana mesti rasa cuan akan materi itu kita dapatkan. Begitu kita mendapatkan keuntungan non materi yaitu kebajikan, itu nanti akan Anda semangat mendengarkan ceramah ini walaupun sampai jam 12. Lu kok rayuannya ke sana Bante? Jam 12 masih santai loh. Kalau jarumnya itu bergerak masih santai. Daripada jam 9 pakai patokan jam yang enggak bergerak, ayo. Nah, ayo pilih mana gitu. Iya Bante, tapi jangan jam 12 beneran toh Bante ya. Ya enggak lah, kalau jam 12 beneran sampean capeknya fisik lah, saya kan cuma capek, saya kan double capek fisik juga bicara, mikir lagi. Nah itu. Oh jadi cara berpikir begitu ya Bante, supaya apa? Supaya bisa seutuhnya di sini karena kita mendapatkan keuntungan berupa non materi.
Itu untung besar, itu cuan besar. Kok bisa Bante? Karena apa yang kita cari kita dapatkan berupa materi pada saatnya akan kita tinggal. Sekarang saja ditinggal. Ibu bapak kan punya rumah, di bawah rumahnya? Enggak, itu sudah ditinggal sekarang saja. Wong pasangan hidup aja nggak dibawa terus, ya toh? Ada istrinya datang, suaminya nggak datang, ada suaminya datang, istrinya nggak datang. Saya datang dua-duanya Bante, anaknya nggak diajak, ya toh? Iya. Coba kalau pasangan hidup dibawa, mertuanya dibawa, anak dibawa, cucunya, nggak muat ini wihara ini, nggak muat wihara Buddha Manggala ini nggak muat gitu. Yang kita cari kita dapatkan berupa materi itu akan ditinggal, tetapi yang kita dapatkan berupa kebajikan itu tidak akan pernah ditinggal. Walaupun Anda lupakan perbuatan khususnya kebajikan, itu tidak pernah melupakan sang pelakunya. Itu yang dikatakan harta sesungguhnya. Kalau rumah, kalau materi itu kan ada sengketa. Kena banjir bisa hanyut, kena api bisa ludes, nggak kena api, nggak kena banjir, kena angin, puting beliung, nggak kena itu ada tamu datang tidak diundang, bisa jadi banyak persoalannya itu. Kalau nggak hati-hati melekat lagi, betul nyarinya susah payah, setelah didapatkan dilekati, nggak digunakan dilekati. Kehidupan ada batasnya, ketika batasnya kehidupan datang, karma baiknya nggak cukup, melekatinya kuat. Lahir lagi di rumah itu, tambah kakinya 2, Bu. Manusia kakinya berapa? Tambah 2, 4. Masa ada manusia kakinya 4, Bante? Ya nggak manusia kaki 4 lah. Bisa lahir kembali ke tempat itu, tetapi ganti posisinya kakinya 4. Karena kemelekatannya kuat kepada tempat itu, tapi kebajikannya tidak cukup. Itu dalam drama Pada ada cerita loh, Bu. Ada ceritanya. Orang kaya karena rajin bekerja, susah payah dia mengumpulkan itu, berjuang. Ingat susah payahnya dia lekati. Tapi dia nggak ingat hakikat hidup. Nyari didapatkan itu mesti digunakan. Dia nggak gunakan. Dia cari rajin, dia dapatkan, dia lekati. Terus jadi kaya raya. Tahu-tahu Bu, kalau orang perkawinan, orang lain-lain itu kan ada undangan toh? Ada formalnya undangan begitu toh? Tapi kalau kematian ada undangannya enggak? Enggak ada. Bisa pagi, bisa siang, bisa sore, bisa malam, kapan saja bisa terjadi. Enggak ada undangannya. Tahu-tahu datang. Begitu datang, yang dicari didapatkan ditinggal, dia belum mempunyai bekal. Kelekatannya kuat kepada hartanya, kebajikannya belum cukup. Kembali ke tempat itu, cuma tambah kakinya 4. Yang menyalak itu loh, Bu, kaki 4 yang menyalak itu loh. Ada dalam Dhamma Pada, saya membaca itu wah, ngeri-ngeri amat juga ini gitu loh. Setiap habis main kemana saja, itu jalan kemana saja, si anjing itu diam di tempat itu. Nanti main lagi, diam di tempat itu, terus dia tinggalnya di satu tempat itu. Diketahui bahwa anjing itu dulu pernah memang tinggal di rumah itu, membuat rumah itu dan lain sebagainya. Dia menyimpan harta ada di bawah keramik. Karena keluarganya pun tidak dikasih tahu. Khawatir dengan sanak keluarganya. Tapi cerita ini benar, jangan sampai nanti langsung pulang anjingnya, kucingnya sering tinggal di situ, keramik bongkar. Jangan-jangan ini ada harta karunnya gitu. Keramik bongkar rusak dong, di sini bongkar, ya enggak di situ lagi anjingnya. Pindah sebelah sana, bongkar lagi. Aduh, berat nih kalau. Ya, jadi saya lanjutkan, itu cuma hanya untuk mendorong ibu bapak. Jadi kalau kita mengecek bagaimana bisa percaya kepada hukum karma, ya kita harus ngecek ibu bapak. Harus pengetahuan itu didapatkan. Karma itu harus dipahami 3 tahapan. Ya, karma, hukum karma, dan buah karma. Ya, jadi 3 tahapan ini harus secara pemahaman.
Karma itu apa? Cetana yang berkembang melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Itu namanya karma. Berangkat dari itu namanya perbuatan, karma. Jadi karma itu perbuatan. Muncul cetana, kehendak, lantas berpikir, mano, kama. Muncul kehendak, lantas berkata, waci, kama. Muncul kehendak, lantas berbuat, kaya, kama. Mano itu pikiran, waci itu ucapan, kaya itu perbuatan. Nah, tinggal baik atau buruk. Kalau baik, kusala. Kalau tidak baik, aku salah. Nah, tinggal dirangkai gabungkan. Kusala, mano, kama. Pikiran yang baik. Kusala, waci, kama. Ucapan yang baik. Kusala, kaya, kama. Perbuatan yang baik. Nah, sebaliknya tinggal tambah aku salah, waci, ucapan aku salah, mano, kama. Nah, jadi pikiran yang tidak baik, aku salah, waci, kama, ucapan yang tidak baik. Nah, aku salah, kaya, badan jasmani, kama, perbuatan yang tidak baik. Nah, itu yang harus kita pahami. Jangan sampai pemahamannya cuma sepenggal. Awas lo, ada hukum karma lo. Wah, jadi karma ini seolah-olah itu sesuatu yang menakutkan gitu loh. Awas lo, ada hukum karma gitu. Padahal karma itu bukan sesuatu yang menakutkan gitu loh. Apakah itu salah, Bante? Enggak salah, tetapi pemahamannya baru sedikit. Itu metode untuk misalnya pengajaran supaya apa? Orang tidak melakukan perbuatan buruk. Tapi juga karma itu hal yang baik. 1. 2. Hukum karma. Hukum karma itu adalah hukum sebab akibat. Jadi sebab akibat itulah landasannya. Ketika ada sebab, cepat atau lambat akan terjadi akibat. Entah sekarang maupun yang akan datang. Itu hukum kebenaran. Anda kita percaya atau tidak percaya, tidak peduli. Karena itu hukum kebenaran, benar adanya. Dimengerti ya benar, tidak dimengerti juga benar. Karena memang itu hukum kebenaran. Jadi enggak pengaruh diyakini atau tidak diyakini. Loh, saya kan enggak Buddhis, Bante, saya enggak percaya, enggak peduli, enggak percaya juga dia kerja. Gitu, hukum itu. Makanya dalam ajaran Sang Buddha Dhammanusati itu kan ada istilah akaliko, tak lekang oleh waktu. Dulu benar, sekarang benar, yang akan datang benar. Karena memang dhamma itu adalah kebenaran. Salah satunya yaitu hukum sebab akibat. Jadi karma itu hukum kebenaran. Jadi kalau mau mencari kebenaran, ya pijakannya hukum karma itu. Kalau hukum-hukum yang lainnya, ya belum tentu benar seutuhnya. Karena selama itu dibuat orang, ada yang membuat, ya akan tunduk dengan yang membuatnya. Kalau hukum ini tidak ada yang buat, ada dengan sendirinya. Nah, itu antik toh? Antik. Ada, tidak ada yang membuat. Karena ada itu ada 3 tahapan kalau dalam agama Buddha. Ada yang membuat bangunan. Bu, bangunan ini kan ada yang buat. Ada juga yang meyakini bumi beserta isinya itu ada yang buat. Begitulah kepercayaan di masyarakat itu. Yang membuat siapa? Yang menciptakan bumi beserta isinya. Begitu. Itu satu tahapan. Tahapan yang kedua, ada tidak dibuat. Masa Bante ada tidak dibuat? Ada. Kalau ada dibuat, jadi kan bangunan ini toh? Bangunan ini. Yang kedua ini hukum. Ada tidak dibuat itu adalah hukum. Dia adanya sendiri. Contohnya apa? Ya, ruangan ini. Ruangan ini tidak dibuat. Ruangan ini adalah akibat daripada bangunan ini. Yang dibuat itu bangunan ini. Bukan membuat ruang ini. Ketika bangunan ini ada sebagai sebab, maka akibatnya ada ruangan ini. Ketika tangan kita melingkar begini, ada lingkaran itu kosong ini ada. Coba kalau nggak ada lingkaran. Ketika misalnya tangan saya hantupkan dengan kaki saya, bunyi.
Di mana bunyinya ini? Janganlah cari kemana-mana, karena sebabnya tidak ada. Kalau sebabnya ada, akibatnya ada. Yang membuat itu siapa? Bhante yang membuat. Saya mengantupkan. Bunyi itu bukan saya yang buat. Itu reaksi daripada aksi. Itu adalah hukum. Nah, itu ada karena tidak dibuat. Disebabkan. Hukum kebenaran. Yang lebih tinggi lagi, lebih mendalam lagi, ada dibuat itu bangunan, ada tidak dibuat karena disebabkan itu ruangan, ada tidak dibuat, ada tidak disebabkan tapi ada. Nah, itu dalam agama Buddha Tuhan ya. Ajatang, abutang, akatang, asang, katang. Ada tidak menjelma, ada tidak tercipta, ada ya tanpa mengada-ngada lah begitu. Nah, itu tapi harus batin jernih, pikiran tenang, ya nggak mikir toko lagi, nggak mikir anak lagi dan lain sebagainya lah, sudah bersih dari itu semua. Kalau masih mikir itu ya terhalang. Ibaratnya HP boleh baru, sinyalnya nggak ada, gitu loh. Bisa lah untuk komunikasi sinyal nggak ada? Nggak bisa. Sinyal ada, HP baru, baterai nggak terisi, bisa bu? Nggak bisa. Kira-kira begitu. Nah, ilustrasinya ya, jadi kedua, hukum karma itu hukum kebenaran. Ini mesti dipahami. Oh, karma itu cetana. Oh, hukum karma itu adalah hukum sebab akibat. Nah, supaya kita keyakinan pada kelahiran kembali, keyakinan pada hukum karma, kelahiran kepada hukum sebab akibat itu bukan karena kita tumbuh berkembang di keluarga Buddhis, karena pergaulan kita Buddhis, karena KTP kita Buddhis, bukan karena itu. Kalau karena itu lemah. Nanti kalau Anda berbuat baik, kebaikan itu belum berakibat, yang ada hal yang buruk, goyah. Kan banyak orang begitu. Sudah goyah dalam hatinya, didatangin orang lagi, dikenalkan sesuatu menurut orang itu bagus. Wah, udah, kalau sudah goyah itu bisa roboh, tercerabut dari akarnya, gitu. Nah, itu kalau cuma percaya tanpa mempunyai pijakan. Nah, maka ini penting pengetahuan ini. Yang ketiga, ya tadi satu kan karma, dua hukum karma, ketiga adalah akibat atau buah karma. Jadi memahami karma itu adalah sebagai ya rumusan yang utuh. Jadi buah itu meliputi hal yang baik tidak baik, ya, baik dan tidak baik. Baik tidak baik yang datang pada diri kita itu adalah karma kita. Jangan sampai nanti kalau baik kita mengatakan itu buah karma saya, Bante. Kalau jelek gara-gara jendela rumah saya, Bante. Jendela yang salah. Seharusnya jendelanya enggak model begini. Plafon yang salah. Plafonnya ini kok kayak misalnya kijing ya, Bante, kijing untuk tutup peti begitu. Salah plafonnya atau gitu. Jadi kalau hal yang baik katanya itu karmanya, kalau hal yang buruk itu adalah nyalahkan orang lain. Nah, itu tidak memahami hukum karma sebenarnya. Jadi apapun yang terjadi pada diri kita sebenarnya itu adalah buah karma kita melalui hal yang baik, wujudnya hal yang baik maupun tidak baik. Nah, Ibu Bapak, ini untuk mengetes, ya, untuk menjajaki benarkah Anda kita itu yakin pada kelahiran kembali, yakinkah kepada hukum karma, yakin pada hukum sebab akibat. Kalau yakin, tesnya satu. Ibu Bapak, ini kalau ada isu-isu misalnya yang mengerikan gitu, tahun ini nanti akan ada ini dan ini, di jalan itu ada, ya sangat mengganggu, ya isu-isu begitu. Lantas di tempat itu tempat memang sangat angker, ada makhluk-makhluk yang tidak baik sering mengganggu. Itu tesnya. Kalau ada rumor begitu tadi, Ibu Bapak takut,
Itu ukuran. Ukuran apa? Ukuran kita itu tidak yakin kepada hukum karma. Apakah kita nggak boleh takut, Bante? Boleh. Tetapi takutnya mesti ditempatkan pada posisi dan tempatnya. Takut dengan apa? Takut dengan akibat daripada perbuatan jahat. Tapi kalau takut seperti itu, nggak yakin pada karma. Tapi kalau jelas, Bante, jalan itu memang banyak orang nakal. Jelas, Bante, setiap hari misalnya ada peristiwa-peristiwa, ya itu lain, bukan rumor, ya lain itu berita fakta yang diberitakan nyata. Ya kita perlu berupaya untuk menghindari. Tapi ini kalau ada berita-berita yang enggak jelas, itu isu di tengah masyarakat bahwa tahun ini akan begini, lewat jalan itu ada gini-gini, di bawah pohon itu tempat itu sering ada makhluknya yang usil begitu. Kalau Anda kita takut, itu untuk menakar. Menakar akan apa? Akan kita itu percaya pada hukum karma, tidak. Lah kalau percaya hukum karma bagaimana, Bante? Orang yang percaya hukum karma itu tidak takut kepada hal itu. Karena apa? Kalau karma kita, itu akan datang pada diri kita. Boleh kita menghindar dari hal yang tidak baik, boleh. Tetapi kalau itu memang buah karma kita, ngindar bisa kita lakukan, sembunyi bisa kita lakukan. Tetapi buah karma kita itu tidak bisa di stop. Bu, Bapak, Anda lari bisa? Bisa. Pelan atau kenceng? Tergantung. Mau pelan bisa, Bante, kenceng bisa. Bayangan kita kalau kita lari pelan, dia ikut lari pelan. Kalau kita lari kenceng, bayangan kita ikut kencang. Kalau kita sembunyi di tempat terpencil supaya bayangan kita nggak ikut, tetap dia ikut. Kira-kira begitu gambarannya. Karma kita itu seperti itu, meliputi hal yang baik dan hal yang tidak baik. Nah kalau seperti itu kan percuma kita untuk takut dengan karma kita. Karena kita menghindar, kita sembunyi, kita lari pun dia akan datang pada diri kita. Jadi kita akan mengurangi rasa takut kita. Apalagi kalau sampai ketakutan, itu sangat tidak baik. Takut boleh, ketakutan sebenarnya jangan. Sebab kalau takut itu berkaitannya dengan apa? Salah satu unsur batin kita itu ada rasa atau wedana. Wedana atau rasa itu bisa muncul kalau ada pemicunya, yaitu rasa itu muncul. Di antaranya takut. Nah, ketika takut ini tidak kita kontrol, tidak kita pahami, salah satunya memahami itu tadi yakin pada hukum karma, itu salah satunya kontrol. Kalau kita tidak mempunyai pemahaman tentang kalau nggak milik kita tidak akan datang pada diri kita, bagikan bayangan tadi, itu kita lost control. Tapi kalau kita mempunyai pemahaman itu, takut itu muncul, tapi takut ini tidak berkembang menjadi menakutkan. Berpikir itu dianjurkan, kepikiran itu wajib untuk dikontrol. Berpikir boleh, kepikiran jangan. Itu semua bisa kita lakukan ketika kita mempunyai pemahaman tentang karma itu. Kalau tidak milik kita, tidak akan mungkin datang pada diri kita. Kalau itu milik kita, walaupun kita sembunyi dan menghindar, dia pun datang pada diri kita. Maka kurang ketakutan, bebas ketakutan, muncul apa? Ketenangan. Ketenangan hidup ini akan muncul. Dalam aktivitas kita, dalam menjalani kehidupan ini akan mendapatkan ketenangan. Ini ukurannya orang yang mempunyai keyakinan percaya kepada karma. Jadi sekarang ibu bapak ngecek masing-masing. Masih sering ketakutan, berlebihan? Masih, Bante. Berarti yakin hukum karmanya belum kuat beneran. Bisa tenang kadang-kadang tenang, Bante, kadang-kadang enggak. Tenangnya kayak apa?
Kalau keadaan tenang Bante, lah itu memang nggak usah dilatih. Kalau keadaan tenang kita memang tenang. Dalam keadaan tidak tenang pun tetap tenang. Itu yang harus kita latih. Kalau dalam keadaan tenang ya tenang, itu biasa, nggak usah latihan, sudah bisa. Dalam keadaan tidak tenang juga banyak persoalan, Bu. Kita semua ini kan tidak mengharapkan hidup kita itu dapat persoalan kan? Enggak, kita ini enggak mengharapkan. Tapi mungkinkah kita itu bebas dari persoalan? Tidak mungkin. Enggak mungkin. Harapan supaya enggak ada persoalan boleh. Berupaya supaya enggak dapatkan persoalan harus dilakukannya. Tetapi persoalan dalam kehidupan enggak bisa kita elakkan. Sejak kita terlahir itu sudah kontrak, resikonya kelahiran itu adalah persoalan. Nah kalau kita tenang, nah ini loh, yakin kepada hukum karma. Ketika kita tenang, karena yakin pada hukum karma, nggak takut timbul tenang. Ini ukuran orang yang yakin pada hukum karma. Masalah yang besar itu menjadi kecil. Masalah yang kecil nggak terasa. Karena apa? Karena ketenangan itu. Dari mana ketenangan kita dapatkan? Dari lunturnya atau redamnya rasa takut. Dari mana rasa takut ini bisa kita redam? Karena kita memahami akan hukum karma. Ini ukuran loh, ukuran. Tadi kan saya bertanya, Ibu Bapak yakin nggak kelahiran kembali? Yakin gak hukum karma? Yakin gak sebab akibat? Yakin Bante. Nah sekarang kita untuk ngetes. Jadi kalau ibu bapak masih kadang-kadang takut, banyak takutnya Bante, bukan kadang-kadang. Kadang-kadang gak tenang, banyak gak tenangnya Bante. Anda harus rajin-rajin datang ke wihara. Saya datang ke wihara kadang gak ada bantenya, Bante. Iyalah bantenya sedikit. Makanya izinkan suami sudah jadi Bante. Ya. Setuju? Enggak ada suara Pak aman. Jadi enggak ada izin ya, suami enggak ada izin, istri enggak ada izin, aman lah. Saya kira izinkan Bante, besok langsung ditapis mungkin bikunya banyak ini sudah. Ibu bapak, saudara-saudari sedama. Jadi takaran untuk mengetahui bahwa kita yakin kepada hukum karma itu ternyata takut itu bisa mereda. Meredanya rasa takut, munculnya ketenangan. Satu. Yang kedua, orang yang yakin kepada hukum karma itu semakin hari, kalau kebiasaannya jelek itu banyak, masih suka melakukan perbuatan buruk itu banyak, itu akan semakin kurang. Karena apa? Logikanya dalam berpikir bagaimana? Karena dia yakin hukum karma. Kalau dia melakukan yang tidak baik, akibatnya akan tidak baik dan penderitaan. Karena yakin akan hal itu, dia mengurangi perbuatan-perbuatan tidak baik. Saya yakin Bante, tapi itu masih jalan terus. Itu apa? Perbuatan tidak baik Bante masih. Nah itu yakin yang belum benar. Nah itu kan bisa kita tes sendiri diri kita. Saya tadi yakin ditanya Bante, tapi perbuatan tidak baik kok terus berjalan. Sebenarnya saya nggak mau berbuat tidak baik Bante. Tapi kenapa Bu, Pak? Saya dipancing orang. Nah, jangan nyalahkan orang. Nah, itu. Orang itu memang suatu kondisi yang dia lakukan buat kita. Dia sebenarnya melakukan untuk dirinya sendiri. Nggak ada. Sebenarnya ya. Orang lain mengganggu orang lain itu enggak ada. Sebenarnya, ini harus digarisbawahi. Sebenarnya, enggak ada makhluk lain itu mengganggu kita, enggak ada. Tapi faktanya Bante, ada orang lain memukul orang lain. Anda jangan terjebak oleh kenyataan hanya menggunakan mata daging ini. Kok kenyataan mata daging Bante? Kita harus telusuri yang lebih jauh lagi. Kenapa orang tersebut kok dipukul orang lain, diganggu orang lain? Nah itu ditelusuri. Ada sebabnya lagi. Kalau sebab pada saat itu enggak ditemukan, ada sebab yang jauh yang tidak bisa gampang diketahui. Itu buah karmanya
berbuah melalui orang tersebut. Orang tersebut sebenarnya berbuat jahat untuk dirinya sendiri, tapi jenis karmanya itu ketemu, lantas mengganggu orang lain tadi. Orang yang diganggu itu sendiri sebenarnya buah karma buruknya dia yang berbuah melalui orang lain yang berbuat jahat itu. Sebenarnya seperti itu, tapi belum dipahami secara mendalam dan utuh. Orang lantas apa mengatakan si dia mengganggu tetangganya. Makhluk yang ada di sekitar pohon itu bereaksi mengganggu penduduk. Begitu. Itu pada umumnya, belum pada sebenarnya. Sebenarnya apa? Buah karma buruknya yang berbuah melalui orang tersebut melakukan perbuatan buruk sebenarnya untuk dirinya sendiri. Contoh sederhana, kita ini kan berpakaian bermacam-macam toh Bu ya, ada yang merah, bukan partai loh ya. Kenapa Mbak? Oh sudah dan 8.40 ya. Saya konsentrasi pada jam itu aja. Ya, ini disingkat ya. Nanti ada pertanyaan enggak ini? Kalau jam 8.40 kan 40 kan masih 20 menit. Masih ada pertanyaan enggak ini enggak? Oh, bisa 10 menit ya. Saya supaya kan gebut ini supaya. Nah. Ya, jadi sebenarnya tidak ada yang diganggu dan mengganggu sebenarnya, tapi kenyataannya pada umumnya orang mengatakan diganggu dan mengganggu. Yang sebenarnya ada itu buah karma buruk dan tanaman buruk baru. Ya itu harus dipahami ya, supaya apa? Supaya kita tidak berpikir salah terus, mencari kambing hitam terus kepada makhluk lain, tidak menyelesaikan persoalan diri kita sendiri. Ya, satu, orang yang yakin pada hukum karma itu dia tidak akan melakukan perbuatan buruk. Nah, ini ukurannya. Kalau kita masih melakukan perbuatan buruk, itu keyakinan kita pada hukum karma itu masih ngambang. Stop berbuat buruk. Itu yakin yang paten pada hukum karma. Kalau belum ya menyetop perbuatan buruk, kita belum yakin pada hukum karma. Kedua, rangkaiannya ini, orang yang yakin pada hukum karma itu hanya melakukan perbuatan baik. Karena dia yakin kebaikan yang dilakukan itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Sama dengan kayak ibu bapak kita ini pakaiannya kan macam-macam ini. Ada yang hitam, ada yang kuning, ada yang merah, ada yang putih. Bukan berarti golput loh ya, berarti bukan. Kalau kita ini di depan cermin seperti sekarang ini, cermin itu akan memantulkan pakaian yang kita pakai atau pakaian yang kita pakai itu sudah disediakan di dalam cermin. Nah, pertanyaannya begitu. Enggak lah Bante, masa cermin menyediakan segala macam warna pakaian yang dipakai. Cermin itu hanya memantulkan pakaian yang kita pakai. Makhluk lain sebenarnya tidak ganggu kita. Makhluk lain berbuat jahat itu untuk dirinya sendiri, tapi jenis karmanya itu ketemu. Orang mengatakan dia mengganggu tetangga. Padahal tetangga buah karmanya buruk berbuah, dia itu menanam karma buruk baru. Kalau yakin kita sampai kepada tahapan itu benar-benar, stop berbuat jahat, hanya berbuat kebaikan. Walaupun hidup ini dikatakan penderitaan, tidak akan menderita lagi Anda dan kita. Karena kita stop membuat sebab penderitaan, kita membuat sebab kebahagiaan. Bagikan bunga teratai, walaupun tumbuh berkembang di tempat yang tidak bersih, namun bunga teratai bisa muncul tanpa noda. Demikian pula kita, walaupun hidup di dunia yang dipuji dan dicela, kalau lahiriahnya cukup, batiniahnya cukup, Anda seimbang, Anda tidak terganggu oleh keadaan di dunia ini. Bisa dimengerti Bu Bapak? Yakin kepada karma itu begitu ukurannya. Karena sudah bisa dimengerti, terima kasih. Sampai sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Selesai. Demikianlah Dhammadesana yang disampaikan oleh Yang Mulia Sadawiro Mahatera. Semoga Dhammadesana yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat dan memperkuat keyakinan kita terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha.
Marilah kita beranumodana kepada Yang Mulia dengan bernamaskara bersama-sama. Okasa wandami bahante Abhiwadana silesa nicang udapajayino jataro dhammawadanti ayuwakno sugeng balang.